Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan sama-sama baca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat ya, baik ya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua mahasiswa. Jadi hari ini sesuai dengan peraturan dari kampus kita laksanakan kegiatan perkuliahan secara daring ya. Dan mohon maaf hari Selasa kemarin saya ada sedikit masalah di tenggorokan, jadi nggak bisa bersuara kencang-kencang ya. Jadi kegiatan perkuliahannya saya alihkan full menggunakan e-learning ya. Nah, saya akan sedikit coba mengulang materi yang hari Selasa kemarin. Nanti mungkin sedikit ditambahin dengan materi yang baru ya. Tapi nggak full juga nggak apa-apa kali ya. Jadi gini, minggu yang hari Selasa kemarin kita ngebahas tentang pendekatan penelitian ya. Jadi ada fungsi, kemudian ada komponen, ada peran dan seterusnya. Nah, tapi fokus saya di bagian pendekatan dalam penelitian. Masih ingat ya, di slide yang saya bagikan juga di e-learning sudah ada berapa banyak pendekatan dalam penelitian? Ada yang bisa bantu saya respon? Dua, Pak. Ada dua, oke. Apa aja? Pendekatan positivistik sama naturalistik. Oke, ada dua ya. Jadi pendekatan positivistik dan pendekatan naturalistik. Oke, bisa sedikit diceritain apa sih yang seperti apa sih yang positivistik, yang seperti apa sih yang naturalistik? Ada yang bisa kasih respons? Atau apa kalau itu susah menjelaskan, kira-kira apa sih perbedaan yang paling mendasar di antara kedua jenis pendekatan ini? Ada yang bisa kasih tanggapan? Halo? Ini ada suaranya kan? Suara saya kedengeran kan? Kedengeran, Pak. Iya. Pertanyaan saya kedengeran kan? Jadi apa? Ada yang nggak bisa nyebutin apa sih yang perbedaan mendasar di antara kedua pendekatan ini? Gitu. Tadi kan ada dua ya, pendekatan penelitian ada dua, ada yang positivistik sama yang naturalistik gitu. Kok nggak ada yang negativistik gitu? Kok ada yang positif natural? Kok nggak ada yang negatif gitu? Terus apa sebenarnya yang membedakan di antara keduanya sehingga kita bilang ini pendekatan positivistik, yang ini pendekatan naturalistik gitu. Ada yang bisa kasih saya respon? Halo? Yuk coba yuk. Apa kira-kira? Positivistik dan naturalistik. Biar saya ini sampaikan sedikit. Oke, ada yang bisa kasih saya respon? Halo? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya. Iya, Pak. Kalau misalkan yang positivistik itu dalam pengaplikasiannya dan penerapan lebih mudah dipahami gitu, baik dari segi waktu ataupun situasinya dalam pengaplikasiannya secara cepat, menggunakan metode-metode yang memang mudah dipahami. Tapi
kalau yang naturalistik itu pemahaman yang mendalam gitu mengenai satu penelitian sehingga penelitian itu bisa dianggap original. Oke, ya makasih Ania ya. Jadi ada membandingkan ya, kalau harusnya kan tadi kalau yang positivistik itu lebih mudah, berarti harusnya yang naturalistik lebih susah gitu kalau mau ngebandingin ya. Jadi dimensinya harus yang sama. Oke, saya sedikit kasih gambaran di sini. Izin share screen dulu. Oke, jadi kalau secara definisi sederhananya, pendekatan penelitian dalam secara umum bukan hanya di pendidikan, tapi kita ngomong misalkan pendekatan penelitian dalam pendidikan itu ada dua ya paling enggak. Yang pertama adalah positivistik, yang kedua adalah naturalistik. Kalau secara definisi, pendekatan positivistik itu adalah kita bilang penelitian tersebut menggunakan pendekatan positivistik apabila penelitian tersebut memerlukan pengukuran terhadap variabel, kemudian menghasilkan simpulan yang perlu kita generalisasi, dan kita tidak membatasi hasil penelitian kita pada waktu dan situasi yang tertentu. Jadi kita nggak mau dibatasi dengan situasi dan waktu tertentu, bebas mau di mana aja, kapan aja, dalam konteks yang seperti apapun, subjeknya seperti apapun, kondisinya seperti apapun, yang penting dapat hasil, selesai. Kita juga dari hasil tersebut pengen melakukan generalisasi atau perumuman. Nah, maka dan kita menggunakan beberapa alat pengukuran terhadap sebuah variabel. Nah, di situ kita mengumpulkan data, kemudian dilakukan pengolahan, dapat sebuah hasilnya disimpulkan, kesimpulannya digeneralisasi, tapi generalisasinya ini tidak terikat oleh waktu ataupun konteks ya, situasi atau tempat yang tertentu, jadi bebas mau di mana aja. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan, suara saya masih kedengeran? Oke, suara saya masih kedengeran ya? Tadi kayaknya hilang sebentar. Oke, tadi kayaknya suaranya hilang sebentar. Jadi saya sampai mana ya ngejelasinnya? Tadi kayaknya keputus soalnya. Oke. Jadi saya sedikit ulangi ya. Oke, jadi kalau ada suatu penelitian yang itu kita melibatkan variabel-variabel, kemudian untuk mendapatkan data dari variabel tersebut kita melakukan pengukuran. Oleh karena itu kita membutuhkan alat ukur yang disebut dengan instrumen. Kemudian instrumen ini kita gunakan untuk mengumpulkan data, kita lakukan pengolahan, lakukan analisis, kemudian dapat simpulan. Kemudian dari kesimpulan tersebut kita lakukan generalisasi atau perumuman terhadap variabel tersebut. Kemudian ketika kita sudah dapat kesimpulan dan kita lakukan perumuman atau generalisasi, kita nggak mau mempedulikan atau kita tidak mempedulikan kesimpulan tersebut diberlakukannya ke siapa. Jadi mau kapanpun, dimanapun. Jadi terbebas dari tempat, terbebas dari waktu. Jadi bebas saja lah, nggak peduli tentang subjek atau setting atau situasi dari penelitian tersebut. Nah, ketika ada penelitian dengan tipikal seperti itu, maka kita katakan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut adalah pendekatan positivistik. Perhatikan ya. Jadi kira-kira alur dalam penelitian positivistik itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika ada suatu penelitian yang dia berfokus pada satu fenomena yang terjadi di masyarakat atau di lapangan atau di subjek penelitian dia dimanapun, kemudian dia mendalami
apa yang terjadi di dalam kelompok tersebut, dalam lingkungan tersebut, dengan menggunakan dirinya sendiri sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data, untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan alat-alat yang digunakan semuanya, bukan hanya melakukan pewawancaraan, tetapi dia menggunakan juga alat seperti misalkan pengobservasian, menelusuri dokumen-dokumen yang ditinggalkan gitu yang ada, kita gunakan itu semua. Kemudian kita mengambil suatu kesimpulan yang berlaku pada subjek tersebut saja. Jadi nggak bisa diberlakukan di tempat lain. Nah, maka kita mengatakan si peneliti itu menggunakan pendekatan yang disebut dengan pendekatan naturalistik. Oke, kita ambil satu contoh ya. Saya pakai ini, kita ambil satu contoh, bukan contoh ya, biar ada gambaran sederhana aja gitu ya. Oke. Misalkan kita mengambil settingnya itu di sekolah ya. Kita misalkan ngambil settingnya itu di SD A gitu ya, di SD A. Ini settingnya, tempatnya. Kemudian kita ngambil siswa di kelas 3 misalkan ya, kelas 3 di SD tertentu lah. Nah, di sini kita pengen melihat di settingan ini, berarti ini kan ada jelas ya settingan situasi, namanya berarti ada subjek ya, kita sebutnya ini subjek atau objek dalam penelitian. Kita sebut ini sebagai subjek. Oke. Misalkan kita pengen melihat ada dua pihak di sebelah sini. Misalkan di sini ada siswa. Oke. Nah, setiap siswa itu kan ada orang tua ya. Ada orang tua misalkan ya. Oke. Kita pengen melihat bagaimana peran orang tua. Oh, sorry. Salah. Saya hapus dulu. Coba begini. Oke. Ini ada orang tua. Orang tua ini kan berinteraksi dengan anak-anaknya ya. Berarti dia memiliki, kita sebut dengan peran. Nah, sementara siswa ini kita pengen melihat bagaimana motivasi belajarnya. Nah, ketika kita pengen melihat seperti ini, ada nggak sih hubungan antara atau pengaruh ya? Apakah ada pengaruh peran orang tua terhadap motivasi belajar siswa nih? Nah, kita di sini menggunakan misalkan ada dua pendekatan tadi penelitian. Yang pertama adalah pendekatan positivistik. Yang kedua adalah pendekatan naturalistik ya. Ada positivistik, ada naturalistik. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan positivistik, ya kita kasih simbol positif itu berarti plus gitu ya. Natural itu berarti netral, 0 gitu aja, jadi bukan minus ya, natural aja. Nah, yang seperti apa sih ketika kita ketemu dengan yang positivistik, yang seperti apa sih yang kita ketemu dengan yang naturalistik? Oke. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Dalam positivistik itu ada yang kita kenal dengan yang namanya adalah realitas. Contohnya gini, sebelum ke sana kita gini dulu. Kalau misalkan ada seorang peneliti itu dia melakukan pengujian dengan menggunakan pengumpulan data terlebih dahulu,
memanfaatkan suatu instrumen untuk mengukur motivasi belajar dan peran. Ya, motivasi belajar ini diangkakan ya, bentuknya berupa angka. Kemudian peran ini juga diangkakan. Peran orang tuanya berapa dalam skor ya 10, 20 dan seterusnya misalkan kita belum buat. Kemudian motivasi belajar juga kita perlakukan seperti kita menggunakan angka ya biasa gitu. Nah, kemudian dilakukan pengolahan data ya tadi terhadap variabel-variabel tersebut. Nanti kan diperoleh suatu simpulan. Misalkan simpulannya seperti ini. Simpulan yang diperoleh adalah ternyata orang tua peran orang tua, misalkan kesimpulannya, peran orang tua berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Oke, di dalam pendekatan positivistik, realitas sebuah kejadian itu berdimensi tunggal. Apa sih maknanya? Apa sih artinya berdimensi tunggal itu? Kita mengatakan suatu kebenaran atau realitas berdimensi tunggal itu artinya suatu realitas atau suatu fakta atau suatu kebenaran itu hanya ada satu. Kalau ini benar, kalau pernyataan ini benar, maka dimanapun dan kapanpun dia akan berlaku benar. Nah, kebetulan kita melakukan penelitian di SDA kelas 3. Ketika kita mendapatkan kesimpulan bahwa orang tua atau peran orang tua itu ternyata berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Ini adalah suatu kebenaran. Karena kita sudah menguji misalkannya ternyata diperoleh teori ya bahwa peran orang tua itu memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar siswa, maka kita akan mengatakan dimanapun dan kapanpun itu pasti berlaku hal yang sama. Kalau misalkan kita ketemu dengan SDB di kelas 3, di sana juga sama, orang tua kelas 3 di SDB juga memiliki peran yang punya pengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Atau kita bisa bilang bahwa motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh peran orang tua. Nah, itu berlaku dimanapun dan kapanpun. Karena kita memiliki suatu prinsip atau memandang sebuah kebenaran hanya satu sisi aja, satu kejadian aja. Kita nggak memandang yang lain. Nah, berbeda dengan pendekatan di naturalistik. Pendekatan naturalistik itu yang disebut dengan naturalistik ya alamiah aja, karena kita percaya bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang berlaku sama di tempat yang berbeda. Di satu tempat kita bisa katakan benar, tetapi di tempat lain bisa jadi itu tidak benar. Di tempat yang lain bisa jadi itu salah, tapi di tempat lain bisa jadi itu biasa aja, nggak salah. Contohnya misalkan budaya, adat atau budaya itu di satu tempat dia bisa dikatakan salah, tetapi di tempat lain itu bisa jadi biasa aja, nggak salah. Ya, itu makanya kita katakan di dalam pendekatan naturalistik atau ketika kita melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan naturalistik atau ketika ada penelitian yang seperti itu kita katakan dia penelitian yang naturalistik, maka di dalam penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik itu biasanya kita menganggap realitas itu realitas ya. Realitas itu berdimensinya jamak. Artinya apa? Artinya realitas ini atau kebalik kali ya? Balik ya. Simpelnya gitu deh sederhananya. Saya balik lagi. Saya lupa antara pokoknya sederhananya gini. Kalau di dalam positivistik kita cuma tahu ketika di satu tempat benar, maka di tempat lain juga pasti akan benar. Itu sederhananya. Tetapi kalau di naturalistik ketika kita bilang
di sini benar berlaku, di tempat lain belum tentu berlaku. Nah, kita juga bisa bilang di sini dikatakan salah, di tempat lain itu belum tentu salah. Contohnya tadi misalkan adat ya, adat istiadat ya, contohnya dalam adat istiadat misalkan di Serang ya, kebetulan saya pernah tinggal di Ciwaktu ya, di belakang, bukan di belakang, di dekat McD itu, di samping McD itu. Nah, itu ada satu adat istiadat di masyarakatnya yang juga menjadi budaya di kota Serang, Kabupaten Serang, yaitu adalah Maulid Nabi. Nah, jadi peristiwa atau acara Mauludan itu menjadi salah satu indikator ya bagi masyarakat di sekitar tersebut tentang, ya boleh dibilang entah itu ketakwaan atau nilai sosial seseorang. Bahkan di beberapa tempat ya, bukan hanya di situ, ada yang menggunakan Maulid Nabi itu sebagai ajang ya, karena di dalam Maulid Nabi itu kan sebenarnya yang paling inti itu adalah kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad, kemudian kita meneladani sifat-sifatnya, apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad mulai dari kecil sampai beliau wafat atau meninggal dunia dengan status kenabiannya. Nah, apa yang bisa kita teladani? Kan yang paling penting kan itu yang paling pokok. Maka biasanya di dalam kegiatan Maulid Nabi itu yang biasanya dilakukan itu ada yang namanya ceramah ya, entah tablik akbar atau apa, mengundang narasumber, kemudian mendengarkan kembali, mengingatkan kembali, karena orang itu sifatnya cepat lupa ya. Jadi dengan adanya acara tersebut kita mengingatkan kembali. Ya, dengan adanya para penceramah, ada ustadz gitu, narasumber, mengembalikan ingatan kita tentang sifat-sifat kenabian ya yang perlu kita teladani bersama. Nah, di dalam konteks Maulid itu yang paling pokok justru itu. Kemudian ada aktivitas lain, misalkan baca sholawat ya di masjid gitu ya, secara bersama-sama. Nah, itu jadi hal yang sangat positif ya buat kita untuk mengikuti. Buat yang menentang Mauludan ya aneh juga ya, karena itu kan pasti berarti kan menentang kegiatan itu kan nggak mungkin ya, karena itu kan bagus ya, ada ceramah, ada yang baca sholawat gitu ya, baca bacaan yang lain lah gitu, entah kadang baca surat Yasin dan seterusnya gitu, itu kan hal yang sangat positif. Kemudian di sana orang berbagi makanan, berlomba-lomba lah mengumpulkan makanan, kemudian mengundang tetangga dari kampung yang lain untuk hadir di dalam kegiatan Maulid, supaya ikut bersama-sama ya memeriahkan kegiatan sampai kita juga ya, bersalawat bersama. Itu kan hal yang positif. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang menurut saya cukup miris ya. Mirisnya yang seperti apa sih? Di tengah kegiatan Maulid seperti itu, ternyata ada menurut saya satu sandungan di balik banyak sekali hal-hal yang positif tersebut, tapi di balik itu ada nilai adat atau nilai budaya yang menurut saya agak cukup mengkhawatirkan ya, dan kita perlu ingatkan sebenarnya. Jadi gini, peristiwa Maulid ini ternyata oleh masyarakat sekitar pemahamannya dibatasi. Mereka memahami Maulid tersebut ya bukan ceramahnya, bukan bukan baca sholawatnya, bukan ngeriungnya, bukan sedekahnya, tetapi yang dilihat Maulid adalah panjang mulut. Jadi kalau kamu nggak bikin panjang mulut, berarti kamu nggak ikut Mauludan. Padahal panjang mulut ini kan dibikin pakai uang gitu ya, beli gitu ya, ya minimal telur gitu kan, ya nggak mungkin kan isinya telur doang kan, pasti ada makanan segala macam. Biayanya kan minimal 500.000. Ya bagi beberapa orang di luar sana angka segitu memang kayaknya nggak ada apa-apanya, tetapi bagi saudara-saudara kita yang lain angka segitu itu luar biasa sulitnya untuk dapetin. Nah, tetapi dia nggak bisa punya pilihan. Masyarakat yang sebenarnya adalah kaum mustahik, yang seharusnya diberi ya penerima zakat, itu wajib menerima zakat,
berhak menerima zakat, tapi ternyata justru dia menjadi orang yang harus bersedekah. Padahal sebenarnya dia adalah orang yang berhak, seharusnya dia punya hak untuk menerima zakat. Kan nggak semua orang berhak untuk menerima zakat. Nah, dia ini salah satunya yang berhak menerima zakat. Tapi ternyata penghukuman masyarakat sekitar menjadikan dia merasa mengeluarkan uang untuk kegiatan maulid itu menjadi wajib. Kenapa? Karena kalau you nggak ikutan, dia akan dikucilkan dari masyarakat. Dia nggak mau sedekah lah, pelit lah, segala macam. Padahal dia adalah mustahil. Yang untuk sehari-hari aja dia harus. Tetapi banyak orang karena latar belakang itu, ketakutan itu, nggak mau dikucilkan dari masyarakat sekitar. Pada akhirnya dia menggunakan berbagai macam cara lah, entah itu pinjam sini, nge-PT ini, dan gitu. Bahkan justru yang sehari-hari dia bingung mau makan apa, tetapi ketika mau maulid itu dia banyak mengeluarkan uang untuk dikeluarkan. Ya walaupun memang dia balik lagi, tetapi itu kan jadi hal yang cukup menurut saya cukup mubazir juga, karena kan makanan itu kan nggak bertahan lama gitu ya, paling sehari juga udah asam gitu kan, nggak enak buat dimakan berikutnya gitu. Kecuali kalau bahan mentah ya itu kan bisa bertahan lama. Nah tapi kan tetap aja walaupun dia dapat bahan mentah, dia mengeluarkan uang itu yang seharusnya dia adalah yang disantuni, tapi dia terpaksa mengeluarkan uang. Nah yang saya sebutkan tadi berarti kan ada suatu presiden negatif ya, ketika ada orang yang tidak ikut, jadi hal yang dianggap tabu atau salah lah tadi kita katakan. Nah kemudian saya pindah tahun 2008, saya pindah ke komplek. Ternyata kehidupan komplek jauh banget. Di sini hampir nggak ada yang bikin panjang mulut. Tapi apakah kita memperingati peristiwa Maulid Nabi? Ya, kita berkumpul di masjid itu mendengarkan ceramah. Itu bahkan waktu itu kita mengundang ustadz dari Jogja, Kiai Kondang Nasional, kita undang. Ya, datang ke sini itu juga urunan lah, satu kepala keluarga itu bisa 500 ribu atau 1 juta. Kita mau sumbangan untuk itu dan kita mendatangkan juga. Tapi nggak ada kok yang bikin itu istilahnya. Nah, ketika ada yang bikin, hampir nggak ada. Ketika ada yang bikin, ya silahkan. Nah, ketika ada yang nggak bikin, biasa aja, nggak ada yang dihukumi, nggak ada yang diomongin, ya biasa aja gitu. Artinya di satu tempat ketika kamu nggak bikin, itu dijadikan dihukumi secara sosial, dikucilkan dan seterusnya, diomongin segala macam. Tapi di tempat lain, you nggak bikin, nggak ada masalah. Nah itu yang saya sebut dengan kebenaran itu bisa berbeda di beberapa tempat, tapi saya lupa tadi antara dimensi jamak atau dimensi tempat. Secara sederhana kita bilang bahwa kalau di tempat ini benar atau di tempat ini salah, maka di tempat lain belum tentu berlaku seperti itu. Maka ketika kita mengkhususkan suatu hasil penelitian hanya pada tempat kita melakukan penelitian, misalnya lokusnya terbatas di situ aja, maka kita bisa katakan si peneliti menggunakan pendekatan naturalistik. Nah, berbeda dengan positivistik tadi. Dalam positivistik, kalau di sini berlaku A, maka di tempat lain juga berlaku hal yang sama. Nah, oleh karena itu, di dalam pendekatan positivistik, kita mengenal dengan yang namanya adalah generalisasi. Nah, sementara kalau di naturalistik ya tidak ada generalisasi. Karena tujuan penelitian di dalam karena sudut pandang di dalam menelitinya, di dalam positivistik kita memandangnya secara positif. Positif itu apa sih maksudnya? Positif itu berarti berprasangka baik. Makanya disebut positivistik. Berprasangka baik itu apa? Kalau di sini berlaku, di tempat lain juga berlaku kok. Namanya juga positivistik kok. Saya berprasangka positif bahwa kalau di sini berlaku, di tempat lain juga berlaku. Itu namanya berprasangka. Maka oleh karena itu berdasarkan realitas tersebut, si peneliti ini melakukan generalisasi. Generalisasi itu kita beberapa orang untuk kita dapetin informasi. Kemudian kita generalisasi
Tapi kita mengatakan bahwa subjek fenomena yang itu berpengaruh pada motivasi. Padahal kita melakukan cuma di kelas 3 yang hanya 20 orang, tapi kita mengatakan aku bisa bahkan dimanapun situasinya seperti apapun dia pasti akan berlaku. Nah itu karena kita berpikir secara positif. Sementara kalau dalam naturalistik, karena tadi kita mengatakan bahwa di satu tempat berlaku A, belum tentu di tempat lain berlaku hal yang sama, maka kita tidak melakukan generalisasi, tidak melakukan perumuman, tidak menghakimi, tidak melakukan judgement. Oleh karena itu, kesimpulan yang kita peroleh terikat oleh. Saya mengatakan seperti ini ketika kondisi masyarakatnya seperti itu loh. Saya mengatakan seperti ini karena waktu itu terjadi hal demikian. Di tempat lain belum tentu. Oke, jadi naturalistik itu ya natural. Jadi pada orang-orang pada umumnya kan memang begitu. Ketika kita memandang sesuatu dengan cara yang lain, maka kita mengatakan itu bukan naturalistik. Contoh yang lainnya ya, kalau misalkan kita menganggap bahwa sesuatu itu bisa kita angkakan di dalam penelitian yang pakai pendekatan atau positivistik, sesuatu bisa kita angkakan, sesuatu kita bisa amati dari gejalanya aja. Saya nggak perlu ketemu dengan orangnya, saya yang penting kasih instrumennya nanti saya nilai, saya scoring dapat angka, contohnya angka peran orang tua dapat angka sekian, motivasinya dapat angka sekian. Saya sudah dapatkan angka, yang saya olah adalah angkanya, yang saya gunakan untuk memotret fenomena aslinya hanya angkanya. Saya nggak perlu ketemu dengan orang. Kemudian saya dapat kesimpulan, maka kesimpulan ini saya berlakukan ke semua orang dimanapun. Ini saya akan siapapun dan dimanapun. Kita melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan positivistik. Tetapi kalau dalam pendekatan naturalistik, saya pengen tahu lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam hal ini konteks setting penelitiannya. Saya pengen dapetin informasi tentang apa nih? Gitu. Sebagai contoh, misalkan saya pengen tadi dapetin informasi tentang peran orang tua dan motivasi belajar siswa. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif, pakai pendekatan kuantitatif, saya menggunakan alat berupa angket misalkan, siswa dan orang tua mengisi angket ya pakai checklist selesai, dapat angkanya, dikumpulkan, dilakukan olah data, dilakukan analisis, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Tapi kalau dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan naturalistik, kita langsung ketemu dengan orangnya, nggak perlu banyak-banyak. Kita ketemu dengan orangnya, kemudian kita ajukan pertanyaan-pertanyaan, sekaligus selain kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, karena di dalam penelitian kualitatif itu atau positif naturalistik, si peneliti juga bertindak sekaligus sebagai instrumen utama, maka dia menggunakan dirinya sendiri untuk mengumpulkan data. Dia bisa menggunakan panca inderanya, dia bisa menggunakan feel-nya, dia bisa menggunakan penilaian subjektifnya terhadap suatu fenomena, dia bisa menggunakan matanya untuk merekam peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Bahkan ketika dia ikut terlibat dalam suatu peristiwa, itu juga merupakan cara dia mengumpulkan data. Sebagai contoh misalkan dalam penelitian yang sifatnya tindakan atau partisipasi ya, penelitian partisipasi. Di dalam penelitian partisipasi itu otomatis si peneliti terlibat langsung dalam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Makanya kan dia berpartisipasi. Nah, di situ juga menggambarkan bahwa di dalam penelitian yang sifatnya itu naturalistik, itu si peneliti terlibat langsung dalam aktivitas yang terjadi di masyarakat. Jadi enggak nitipin gitu, langsung aja kamu mencari datanya. Kalau di positivistik kita nitipin sama instrumen. Tapi kalau dalam naturalistik kita langsung terlibat, kita langsung cari data, kita langsung melakukan wawancara, kemudian kita observasi,
kemudian kita foto, kita rekam, dan seterusnya, kita manfaatkan semua dokumen yang ada, itu udah mengumpulkan datanya dengan cara seperti itu. Maka otomatis ketika melakukan penarikan simpulan pun atau mendeskripsikan hasil sampai dia menarik simpulan, itu juga dilakukan dengan cara yang seilmiah mungkin gitu. Sealamiah mungkin. Bukan, bahkan berarti yang itu tidak, bukan sealamiah, bukan seilmiah, sealamiah mungkin. Karena memang yang terjadi seperti itu di masyarakat. Ketika dia dapat kesimpulannya, sudah kesimpulannya yang dia dapat jelas di situ aja. Maka kalau dalam penelitian kualitatif itu atau apa yang menggunakan pendekatan naturalistik itu, lokus itu kudu jelas, kudu tegas. Dijelaskan dulu nih kondisi masyarakatnya seperti apa, kapan dia melakukan itu, settingnya seperti apa, itu harus jelas di deskripsi hasil penelitiannya, sehingga nanti pembaca itu akan sangat tahu persis bagaimana kondisi faktual yang terjadi ketika kita melakukan penelitian. Kalau penelitian yang positivistik apa? Nah, dua pendekatan ini, positivistik dan naturalistik, biasanya kita menggunakan istilah namanya kuantitatif. Bilang kualitatif, boleh bilang naturalis, boleh bilang positif, gitu ya. Terus apakah penelitian itu cuma ada dua? Ingat, ini bukan metode, ini adalah pendekatan. Ya, pendekatan penelitiannya. Pendekatan penelitian itu berarti kita menggunakan cara pandang kita terhadap data, cara pandang kita terhadap kesimpulan, cara pandang kita terhadap fenomena yang terjadi. Kalau cara pandang kita adalah cara pandang keangkaan, cara pandang kita adalah cara pandang perumuman suatu gejala ke subjek yang lebih luas lagi, maka kita menggunakan pendekatannya positivistik, ya, atau nama lain saja adalah naturalistik. Tapi kalau misalkan kita memandang suatu peristiwa terjadi hanya di situ aja dan seterusnya, gitu, tidak melakukan generalisasi, maka kita menggunakan cara pandang yang naturalistik atau naturalistik. Nama lainnya adalah kualitatif. Nah, kira-kira seperti itulah yang terjadi ketika kita melakukan kedua penelitian ini. Nah, ingat sekali lagi, ini adalah pendekatan, bukan metode. Jadi kalau ditanya pendekatannya apa, pendekatan cuma dua ini aja, positivistik sama naturalistik, kuantitatif atau kualitatif. Terus bisa nggak penelitiannya menggunakan dua-duanya? Oh, sangat mungkin. Kita kan kenal ada yang namanya penelitian itu ada yang namanya research and development. Di dalam area ini kita menggunakan dua pendekatan sekaligus. Nah, di dalam area itu ada satu step, misalkan analisisnya. Bahasa analisis. Ketika kita melakukan analisis itu kan otomatis kita menggunakan tools atau alat, bahkan pendekatan yang kualitatif. Ya, atau pendekatan yang sifatnya kualitatif. Contohnya seperti apa? Kita menggunakan wawancara kita melakukan analisis. Kita mencari apa sebenarnya yang dibutuhkan. Kita menggali informasi sedalam-dalamnya supaya kita paham sebenarnya apa fenomena dan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah pihak kepala sekolah. Ya, maka kita melakukan pendekatan kualitatif ketika tahap itu. Tahap desain, tahap define, dan itu masih tahap pendekatan. Nah, ketika kita udah mulai masuk ke tahap pengembangan, di mana kita membuat produk, kemudian kita meminta validator memvalidasi produk kita. Ketika terjadi validasi produk, proses validasi tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif. Kenapa? Karena datanya diangkakan, kemudian terbatas hanya beberapa, tetapi ketika kita sudah mendapatkan suatu angka tertentu, kita simpulkan bahwa produk kita layak. Ketika kita mengatakan bahwa produk kita layak, padahal baru aja yang menilai beberapa orang, maka kita melakukan itu, artinya kita menggunakan pendekatan penelitian. Ketika proses pengembangan tersebut kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Oke, jadi di dalam R&D kita menggunakan dua pendekatan. Ada juga pendekatan penelitian yang menggunakan dua pendekatan. Ada yang namanya penelitian tindak lanjut kelas, yang sekarang lagi dipelajari penelitian. Nah, di dalam PTK kita menggunakan kedua pendekatan ini.
Ya, contoh misalkan ketika kita melakukan proses refleksi. Nah, proses refleksi pertama kali yang dilakukan adalah refleksi secara kuantitatif. Itu dulu. Refleksi secara kuantitatif ini menentukan ukuran keberhasilan dari suatu tindakan. Kalau ukuran keberhasilan dari suatu tindakannya sudah tercapai, maka kita mengatakan ukuran selesai. Tetapi ketika kita belum mencapai keberhasilan di dalam tersebut, maka kita perlu melakukan analisis yang kedua, yaitu analisis kualitatif. Jadi analisis kuantitatif dikenakan pada entah itu angka, terus kita mengambil satu kesimpulan, oh berarti ini belum, oh berarti ini sudah. Sekali lagi padahal kita hanya bekerja pada beberapa orang, tapi kita katakan ini sudah memenuhi, ya. Sudah memenuhi kriteria boleh dibilang itu keberhasilan tindakan. Nah, kita sudah kita melakukan analisis apa sih? Jadi kenapa siswa saya dalam ditanya, kita juga bisa melakukan teknik untuk dari respons yang diberikan oleh siswa ketika dia mengerjakan soal. Itu kita bisa baca dia taunya yang mana salahnya di mana, dengan kita tahu salah dia dari mana di mana benar, maka kita bisa tahu seberapa jauh sih pemahaman dia terhadap sebuah konsep. Ketika kita udah tahu seberapa jauh konsep tertentunya, maka kita bisa mengambil suatu simpulan. Perhatikan simpulannya ini tidak kita berlakukan secara umum, tapi kita melakukan pada subjek kita lakukan penelitian. Nah, jadi di dalam PTK pun kita menggunakan dua pendekatan nih, pendekatan kuantitatif sama kualitatif. Ada yang ketiga selain R&D dan PTK. Yang ketiga ada yang namanya mixed method. Mixed method ini misalkan awalnya tadinya saya pengen kuantitatif aja, tapi ternyata dengan kuantitatif aja saya nggak bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Saya awalnya pakai pendekatan kuantitatif misalkan, tapi ternyata dengan pendekatan kuantitatif itu terlalu, kalau boleh dibilang ngomong itu terlalu terlalu ngambang ya, terlalu permukaan lah, terlalu kulit banget gitu. Jadi kita memotret suatu fenomena itu cuma dari luarnya doang gitu. Nah, emang sih betul kita dapetin teori, tapi kayaknya kurang puas gitu. Nah, ketika ada peneliti yang sudah selesai dengan kuantitatifnya, kemudian dia memutuskan, oke, kalau gitu saya mau deep interview berdasarkan hasil kuantitatif ini saya dapetin suatu gambaran tentang hubungan tertentu ya di masyarakat, dapat kuantitatifnya. Nah, kita pengen selanjutnya adalah kita akan konfirmasi hubungan seperti ini terjadinya seperti apa ya, hubungan seperti ini terjadinya seperti apa. Nah, itu kita lakukan pendalaman terhadap pendalaman terhadap suatu fenomena gitu ya. Nah, dari situ kita lakukan lanjutan menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi kuantitatifnya dulu selesai sampai penarikan simpulan, baru dilanjutkan dengan prosedur kualitatifnya. Boleh nggak? Ya boleh gitu. Nah, kita sebutnya dengan namanya adalah mixed method atau metode campuran. Dicampur kuantitatif dulu baru kualitatif. Kalau tadi kan kuantitatif dulu baru kualitatif. Boleh nggak kualitatif dulu baru kuantitatif? Ya boleh. Gitu. Yang penting di dalam mixed method harus jelas kapan metode kuantitatifnya dipakai, kapan kualitatifnya dipakai, dan proporsinya kudu jelas berapa persen. Jangan kuantitatifnya lebih banyak, jauh lebih banyak, oke, tapi kalau jauh lebih banyak, ya kenapa nggak bilang kuantitatif aja? Jadi jangan bilang kuantitatif kualitatif. Ada yang bilang di gabungan ini namanya kuantilatif, ada yang bilang begitu. Tapi orang nyebutnya bukan kuantilatif, yang terkenal disebutnya dengan mixed method atau metode campuran. Jadi kita mencampur tiga tadi. Nah, kira-kira itu ya pendekatan-pendekatan penelitian yang biasa digunakan di dalam penelitian. Pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian. Oke, nah saya pengen menegaskan satu hal di sini. Saya stop dulu. Nah, satu hal yang pengen saya tekankan di sini adalah istilah pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif atau pendekatan positivistik dengan pendekatan naturalistik itu
hanya sebatas penamaan. Cuma ngasih nama doang. Oh, yang kayak gitu tuh kuantitatif. Oh, yang kayak gitu kualitatif. Oh, yang kayak gitu pendekatannya positivistik. Oh, kalau kayak gitu namanya pendekatan naturalistik. Apakah ada yang lain lagi? Sejauh ini sih kayaknya baru 2 itu doang ya. Karena kalau misalkan kita nyebut penelitian yang lain lagi, ternyata oh itu mah ternyata kualitatif juga. Oh, ternyata kuantitatif juga. Oh, ternyata naturalistik juga. Oh, ternyata positivistik juga. Jadi ketika ada yang lain, ya ternyata bisa dikembalikan. Atau gabungan dari keduanya tadi. Oh, ini mah mixed method lah, kuantitatif sama kualitatif. Nah, yang perlu kita perlu kita catat bareng adalah penamaan tadi atau pemilihan. Kamu mau pakai pendekatan positivistik atau nama lainnya adalah kuantitatif, atau mau pakai pendekatan naturalistik atau nama lainnya adalah kualitatif, dasarnya adalah apa yang kamu lakukan. Kalau kamu melakukannya seperti ini, maka jadinya kuantitatif. Kalau kamu lakukan seperti, kamu jadinya kualitatif. Tidak ada benar atau salah. Tidak ada baik atau buruk. Tidak ada salah atau benar, atau tidak ada mudah atau susah. Tidak ada yang lebih mudah, tidak ada yang lebih susah, karena kita tidak membandingkan. Kita cuma ngasih nama. Yang kamu lakukan itu namanya kuantitatif. Yang kamu lakukan itu namanya kualitatif. Nggak ada yang bilang kuantitatif lebih mudah daripada kualitatif, atau sebaliknya nggak ada. Jadi tidak ada sedikit pun kalimat yang mengatakan bahwa kuantitatif lebih mudah atau sebaliknya kualitatif lebih mudah, nggak ada. Ya karena sekali lagi mau kuantitatif atau maupun kualitatif tidak ada hubungan sulit atau mudah. Yang jelas di antara keduanya hanya berlaku mau kuantitatif atau kualitatif hanya kalau kamu melakukan seperti ini namanya kuantitatif, kalau kamu melakukan seperti ini namanya kualitatif. Atau dibalik, ketika kamu pengen disebut pendekatan kuantitatif, maka lakukanlah yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ketika kamu pengen disebut menggunakan pendekatan yang kualitatif, maka lakukanlah poin-poinnya A, B, C seperti ini. Jadi sekali lagi saya pengen tekankan bahwa tidak ada pemilihan tidak ada kecenderungan untuk memilih kuantitatif atau kualitatif berdasarkan mudah atau susah, atau baik atau buruk, benar atau salah. Itu kan hanya sekali lagi penamaan aja, just naming aja. Kalau saya memperlakukan penelitian saya seperti ini, artinya kamu sedang mendekati penelitian kamu dengan pendekatan seperti ini. Atau kamu melakukan penelitian dengan pendekatan seperti ini. Sama seperti halnya misalkan kamu mau ketemu sama seseorang nih, ada muridnya melakukan kesalahan. Nah, kamu mau memperbaiki sikap siswa ini. Nah, yang kamu lakukan itu kan berbagai macam pendekatan. Ada pakai pendekatan kekeluargaan, ada yang pakai pendekatan humanis, ada yang pakai pendekatannya keras banget, ada yang langsung dihukum dan seterusnya, ada yang mendingan dipanggil orang tuanya, ada yang anaknya dipanggil kemudian dinasihati. Kan beda-beda ya. Nah, itu kita sebut dengan namanya pendekatan. Apakah satu lebih baik daripada yang lain? Kan enggak. Cari yang paling tepat atau yang sesuai dengan keinginan si peneliti. Kalau memang si peneliti ini punya kemampuan berbicara yang baik, semua bisa bicara baik. Maksudnya bicara yang baik itu maksudnya adalah punya keterampilan public speaking yang lebih baik dibanding yang lain. Senang ngobrol, bisa membawa, dia punya teknik menggali informasi dengan baik tanpa merasa sedang diinterogasi. Kemudian dia senang banget kumpul, ketemu dengan banyak orang, bersosialisasi. Nah, jadi penelitiannya kira-kira seperti itu. Tapi yang paling penting adalah penelitian kualitatif. Ketika dia pengen memahami suatu fenomena atau peristiwa, maka dia harus punya dasar teori yang kuat. Karena kalau misalkan kamu nggak punya dasar teori yang kuat, maka kamu hanya akan menampilkan suatu peristiwa itu dari luarnya aja. Ketika kamu nggak punya dasar teori yang kuat, nggak banyak baca sebelum mengambil data,
kamu pasti akan memahami suatu peristiwa itu dari yang kelihatannya aja. Kamu hanya akan bisa mendeskripsikan apa kata orang, tapi kamu sendiri nggak bisa memahami suatu fenomena dengan berbagai macam dimensi. Ya, kan orang itu pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, orang yang paling cerdas adalah orang yang memahami bahwa ini punya sekian banyak sudut pandang dan kamu bisa menerima sudut pandang dari setiap orang yang ternyata itu berbeda-beda, sehingga kamu nggak perlu merasa disalahkan atau membenarkan yang lain, karena kamu tahu kenapa si fulan berkata seperti ini. Oh, ternyata dia menggunakan sudut pandang seperti ini. Si fulan berkata demikian karena sudut pandangnya ternyata berbeda dengan orang lain. Nah, ketika kita bisa memahami suatu fenomena dengan berbagai macam sudut pandang, maka kita akan lebih terbuka dan bisa menggambarkan suatu peristiwa dengan cara yang sangat berbeda. Nah, saya akan coba kelihatan di depan saya ada apa? Anda bisa tanya saya, bisa respon saya. Oke, penggaris. Oke, penggaris ya. Ini anggap penggarisnya penggaris itu apa? Ini penggaris besi, tapi ini anggap penggaris ini penggaris plastik ya. Ini penggaris plastik. Ini buat mengukur panjang. Di sini skalanya yang terbaca itu dari 0 sampai dengan 30 cm. Artinya kalau ada benda dengan panjang lebih dari 40 cm itu nggak bisa diukur pakai ini. Oke, ini ada 30 cm. Oke, pertanyaan saya adalah, ini penggarisnya 30 cm. Pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya supaya penggaris ini terlihat lebih pendek? Kenapa? Dengan mengukur benda yang lebih panjang dari penggaris. Mengukur benda? Hah? Dari 30 cm, yang lebih panjang dari 30 cm bendanya. Bendanya, oke, ini bendanya. Oke, tadi kan pertanyaannya, gimana caranya supaya penggaris ini terlihat lebih pendek? Disandingkan dengan penggaris yang lebih panjang. Ada cara yang lain? Dimiringkan, Pak. Dimiringkan gitu ya. Bagi perspektif yang berbeda gitu ya. Jadi kelihatan lebih pendek. Oke, ada yang lain lagi? Ada lagi? Oke. Ada yang mungkin dipotong gitu jadi lebih pendek kan? Dipotong gitu ya, ditutupi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang saya sebut dengan melihat sesuatu dengan cara yang berbeda-beda. Nah, di dalam penelitian kualitatif kita membutuhkan keterampilan seperti tadi. Jadi kita bisa melihat suatu fenomena itu dari sudut pandang kita, betul. Sudut pandang peneliti itu sangat penting dalam penelitian. Tetapi justru yang kita butuhkan sudut pandang peneliti, di mana si peneliti tersebut punya banyak banget sudut pandang. Kalau si peneliti hanya memiliki satu sudut pandang aja, maka kita seolah-olah tidak melihat suatu kejadian itu lebih luas maknanya gitu ya. Jadi hanya sekadar yang dilihat aja, yang nggak kelihatan oleh kita itu nggak diungkapkan. Nah, semakin luas kemampuan atau sudut pandang yang dimiliki oleh peneliti, maka penelitian kualitatif itu menjadi sangat menarik untuk dilakukan. Jadi yang penting gimana caranya kita memahami suatu peristiwa itu bukan hanya dari satu sudut pandang aja, tapi kita bisa menggunakan berbagai macam sudut pandang. Nah, itu yang kita harapkan dalam penelitian kualitatif. Nah,
Sekali lagi tadi kita memilih pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif tidak didasarkan pada tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan, yang mana yang baik, mana yang tidak baik, bukan. Jadi sekali lagi tidak ada klausul seperti itu. Kapan kita menggunakan kuantitatif maupun kualitatif, sekali lagi tergantung sudut pandang kita, tergantung pendekatan kita terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Oke, saya dekati secara kuantitatif, oke, saya dekati secara kualitatif. Ada yang memang bisa didekati dengan dua-duanya, ada yang memang lebih tepat didekati secara kualitatif, ada yang lebih tepat secara kuantitatif. Jadi nggak ada, sekali lagi nggak ada nggak ada landasan atau klausul apapun yang mengatakan bahwa saya kualitatif karena lebih mudah, saya kuantitatif karena lebih kayak saling mudah. Enggak. Kan di awal perkuliahan juga kita udah tekankan ya bahwa setelah mengikuti perkuliahan ini, saya berharap tidak ada lagi mahasiswa yang memilih pendekatan atau metode penelitian kuantitatif karena merasa lebih mudah, atau saya mengambil metode kualitatif karena kualitatif lebih mudah karena nggak ketemu statistik misalkan. Jadi kita nggak pengen ada pandangan seperti itu ya terhadap pemilihan metode, terhadap bagaimana cara kita mendekati suatu permasalahan atau menyelesaikan masalah penelitian. Kita nggak mau seperti itu. Nah, sekali lagi yang paling penting di dalam pemilihan tersebut ya satu-satunya adalah ya mana yang kira-kira lebih tepat, mana yang kira-kira sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Kita pengennya mau menggambarkan apa? Kalau kita pengen mendapatkan teori secara kalau kita pengen memperumum penelitian kita, kesimpulannya ya berarti gunakan pendekatan yang positifistik dan seterusnya itu kira-kira ya. Nah, sampai sini kira-kira itu adalah sedikit mengulas ya satu slide aja gitu ya. Yang kemarin ini kamu bisa bayangkan kalau misalkan saya ngebahas itu dari slide pertama sampai dengan slide terakhir, itu pasti akan sangat panjang ya. Satu slide aja cukup panjang saya menjelaskan, tapi mudah-mudahan itu menjadi referensi buat kita semua agar nanti ketika kita memutuskan menjatuhkan pilihan mau ke menggunakan apa itu sudah punya gambaran. Dan sekali lagi tidak ada jangan sampai ada pendapat yang mengatakan saya memilih ini karena lebih mudah. Enggak, sekali lagi enggak ya. Oke, untuk selanjutnya di sesi yang berikutnya ini saya masih ada waktu beberapa menit, saya akan sedikit menyampaikan tentang materi kita berikutnya, yaitu tentang masalah ya, tentang masalah. Nah, untuk hari Selasa besok minggu depan diharapkan mahasiswa kita akan mulai melakukan praktek ya. Jadi diharapkan skenario kita yang sudah disampaikan kemarin bahwa kita akan bekerja dalam kelompok ya, 2, 3 atau 4 orang mahasiswa, sendirian boleh, nggak ada masalah. Kemudian disiapkan alat tulisnya, boleh pakai tablet, boleh pakai laptop, boleh pakai handphone. Yang penting itu membantu kamu untuk melakukan prosedur pengetikan ya, karena nanti kita akan membuat uraian masalah ya dari suatu contoh penelitian yang mau kita lakukan di depan. Jadi mulai hari Selasa kita akan coba mulai itu dibuat untuk nextnya akan melakukan seperti itu, biar kita tahu bagaimana sih menuliskannya gitu. Kalau mungkin secara teori aja kan kayaknya udah banyak yang dengar teorinya seperti apa, tapi ketika kita langsung nulisin kan kayak gimana tuh kan belum kelihatan. Jadi untuk hari Selasa mohon disiapkan, termasuk kelompoknya sudah ada. Kalau mau sendiri-sendiri ya silakan untuk mengerjakan itu. Kalau enggak juga boleh, kita sekali lagi boleh berkelompok. Kita di kelas aja ya, gitu. Oke. Kita masuk ke bagian yang paling penting di dalam sebuah penelitian menurut saya ya. Jadi di dalam penelitian menurut saya itu yang menentukan ya sekitar 50% ya dari penelitian kita itu ditentukan oleh masalah. Jadi masalah itu sudah menjawab
50% dari kerja penelitian kita. Udah separuh itu. Separuh ini udah selesai, udah ketemu, udah matang, udah oke. Kesana-sananya jadi mudah. Jadi apa ya? Ya kita punya reason melakukan sesuatu. Kenapa sih misalkan gini ya? Kenapa sih mahasiswa mengerjakan skripsinya kok bisa lama gitu ya? Ternyata banyak mahasiswa yang saya temukan, mahasiswa yang mengerjakan skripsinya lama itu adalah mahasiswa yang stuck sama judul. Jadi dia itu mentok sama judul. Mentok sama judul ini biasanya memang karena di awal mahasiswa ini nggak bisa menentukan sebenarnya apa? Bukan nggak bisa menentukan, nggak bisa menemukan, nggak bisa menjelaskan kepada kami semua apa sebenarnya masalah yang dihadapi. Ketika dia nggak ketemu apa masalahnya, maka mau melakukan penelitian pun juga nggak jelas mau ngapain, termasuk prosedurnya itu dia nggak jelas prosedurnya mau ngapain, apa yang harus dia lakukan, apa tujuan penelitiannya, kenapa saya melakukan A, B, dan C. Kenapa? Karena dia nggak tahu sebenarnya apa permasalahannya. Nah, jadi sekali lagi di dalam penelitian menurut saya masalah itu adalah 50% dari penelitian, kerja penelitian kita. Kalau kita udah bisa selesai dengan masalah, kita udah membuka pintu cukup besar lah untuk menyelesaikan penelitian kita. Itu gitu. Nah, ini pengalaman saya ketika bikin proposal penelitian. Pengalaman saya ketika bikin proposal penelitian itu saya berkutat di bagian yang disebut dengan latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah itu saya perlu memastikan bahwa masalah ini memenuhi dua kriteria atau dua unsur. Kriteria yang pertama adalah penting, bukan penting dulu. Kriteria pertama adalah menarik dulu. Menarik untuk dikaji. Yang kedua adalah selain menarik, dia penting untuk diteliti. Jadi dia harus menarik, yang kedua penting. Nah, menarik dan penting ini bukan penilaian saya, bukan penilaian peneliti. Kita katakan menarik dan penting ini itu adalah penilaian orang lain. Nah, ketika orang lain mengatakan, oh ini penelitiannya menarik nih, nah itu berarti kita sudah bisa menghadirkan suatu masalah yang memang menarik untuk dibahas, diteliti gitu ya. Kalau misalkan nggak menarik ya orang lain juga pasti akan bilang ini nggak menarik, nggak menarik pasti nggak akan penting. Kalau nggak menarik pasti nggak penting. Karena nggak semua yang menarik itu penting. Tapi kalau nggak menarik sudah pasti nggak penting, gitu. Penting itu ya sekali lagi menarik atau penting itu dua-duanya adalah pertimbangan oleh orang lain, gitu ya. Nah, saya biar ada sedikit coret-coretan sebentar. Ya, chat screen lagi. Oke. Jadi sebagai contoh misalkan ya, jadi tadi dua kata kunci di dalam penelitian tadi kita harus menghadirkan masalah yang belum tentu bagi orang lain itu menarik dan penting. Nah, gimana caranya supaya masalah penelitian kita itu menjadi penting dan menarik bukan hanya oleh kita, tetapi juga bagi orang lain. Sehingga bagi orang lain, ketika orang lain mengatakan bahwa oh iya ini menarik, nah maka penelitian kita itu menjadi layak untuk kita lakukan penelitian. Oke, sebagai contoh gini, di tahun 2019 ini kan masa COVID ya. Di COVID-19 ini 2019 ya 2020 ya. 2019 sampai 2020 deh, ini ketika masa-masa COVID, pandemi COVID. Nah, kegiatan pembelajaran ini kan semua KBM dilakukan secara online. Ketika kita di tahun 2019
kita mengambil tema tentang pembelajaran daring. Temanya tentang pembelajaran daring, menarik nggak? Ya pasti menarik karena saat itu adalah masa pembelajaran pandemi COVID. Ini menarik. Tapi kalau misalkan sekarang ini tahun 2024 kita masih ngomongin tentang pembelajaran daring, itu udah jadi nggak menarik lagi. Kalau udah nggak menarik, tapi nggak penting. 2019 ini menarik. Nah sekarang kalau kita mau menarik bukan hanya pembelajaran daringnya, tapi misalkan kita kan pakai virtual kan misalkan itu menjadi menarik nih. Kita belajar hari ini nggak menarik dijadikan tema dalam penelitian. Nah, kalau dulu menarik, sekarang setelah kita ketemu menariknya, jadi tema yang kita ambil ini udah menarik nih. Nah, sekarang sudah menarik, kita lihat, kita cari masalah yang kita anggap cukup urgent atau penting. Urgennya yang seperti apa sih, yang penting itu seperti apa? Oke, gini misalkan ya. Di dalam pembelajaran daring, siswa itu kan atau guru atau siswa kan interaksinya searah. Maksudnya interaksi searah tuh gimana sih? Misalkan gini. Saat ini saya menjelaskan ya, membacakan slide, kemudian melakukan penjelasan dengan memberikan penguatan ya, baik dengan tulisan seperti ini ataupun saya tadi menjelaskan secara lisan aja. Saya nggak bisa memperhatikan, saya nggak bisa melihat bagaimana respons kalian. Saya nggak tahu kalian paham atau enggak. Saya nggak tahu kalian itu memperhatikan atau enggak. Kalau pembelajarannya luring dalam kelas, ya kita tatap muka. Ketika saya menjelaskan, saya bisa tahu ekspresi wajah. Saya bisa memperhatikan kamu ngangguk atau mengkerut matanya gitu, jidatnya. Kalau jidatnya mengkerut, pasti itu berarti kamu lagi pusing, nggak paham. Tapi kalau kamu manggut, berarti itu kamu sudah lumayan paham. Nah, kalau di dalam pembelajaran daring seperti ini, saya nggak bisa lihat. Karena ya seperti ini aja, ketika saya tampilkan slide seperti ini, itu layar mahasiswa ketutup. Yang Google Meet tadi nggak kelihatan. Dari mana saya tahu kamu ngedengerin saya atau enggak? Ekspresi wajahnya seperti apa saya juga nggak bisa liatin. Kenapa? Karena ketutup. Interaksi kita itu terbatas di sini. Namanya juga layar data seperti ini. Saya nggak bisa lihat tengok kanan kiri bagaimana suasana kelas, bagaimana raut wajah, bagaimana perasaan kamu secara psikologis. Karena orang itu bisa connect loh dengan tatapan mata. Mata itu nggak bisa bohong. Kalau misalkan kamu tertarik dengan suatu peristiwa atau enggak, itu kelihatan. Kemudian dari raut wajah itu, bahkan perasaan kamu bisa muncul dengan perasaan yang kamu bentuk gitu. Nah kalau di dalam pembelajaran dari seperti ini nggak bisa, maka interaksinya tuh searah dan terbatas, bahkan bukan hanya searah tapi bahkan terbatas. Loh kenapa seperti itu ya? Jadi ya memang seperti itu. Lah apakah itu menjadi masalah? Menjadi masalah ketika kita kaitkan dengan sesuatu yang menjadi pokok di dalam kegiatan pembelajaran. Kalau kita ngomongin seperti itu aja, nggak bisa kita bilang itu masalah yang penting. Karena kita nggak memasukkan unsur apa yang penting di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sebagai contoh misalkan kalau di sekolah, itu kan ada yang namanya aktivitas penilaian. Atau penilaian aktivitas. Jadi kalau penilaian itu kan ada banyak ya, bukan hanya penilaian berupa pengetahuan aja kan, ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan gitu ya, ada penilaian kognitif ya. Kita coba lihat lagi misalkan di dalam penilaian, ini penilaian ya, kan ada penilaian kognitif, terus ada penilaian sikap, ada penilaian psikomotor, ya kan? Nah, kalau penilaian kognitif kan gampang ya, tinggal dikasih soal aja.
Kalau online gimana? Kasih aja quizzes, kasih aja e-learning, itu kan ada soal-soal yang bisa kamu kerjakan kemudian kamu dapat nilai. Itu yang kita sebut dengan penilaian kognitif. Selesai. Mau daring atau mau luring bisa kita lakukan. Justru daring lebih mudah ya, karena bisa disiapkan saat setelah selesai pembelajaran kamu langsung kerjakan, selesai. Tapi kalau luring bisa jadi ini nanti setelah satu blok atau satu chapter tertentu selesai baru kita lakukan evaluasi. Nah, tapi kalau di daring itu gampang karena tinggal kita bikin aja quizzes atau Kahoot atau pakai e-learning, itu selesai, semua soal bisa kita lakukan, yaitu penilaian yang sifatnya kognitif. Ya, tetapi bagaimana dengan penilaian sikap? Permasalahannya apa? Permasalahannya gini, penilaian sikap berkaitan sikap yang diamati oleh oleh guru yang dilakukan oleh siswa. Sikap siswa yang dilakukan di kelas ketika guru melakukan kegiatan pembelajaran. Guru melakukan penilaian terhadap sikap tersebut. Itu penilaian sikap. Tetapi dengan media yang terbatas, hal tersebut akan sangat sulit untuk dilakukan. Di sini terjadi masalah. Bagaimana cara guru melakukan penilaian pada pembelajaran daring? Jadi masalahnya adalah guru terbatas atau terkendala melakukan penilaian pada pembelajaran daring. Ini kita sebut dengan namanya adalah problem statement atau pernyataan penelitian. Nah, di dalam problem statement kita menyatakan sebuah permasalahan dalam sebuah kalimat. Kalimatnya kalimat pernyataan, deklaratif aja. Guru terbatas atau terkendala melakukan penilaian pada pembelajaran daring. Udah, itu selesai. Itu namanya permasalahan di dalam pernyataan permasalahan, pernyataan penelitian atau pernyataan masalah boleh. Ya, problem statement atau research statement sama aja, orang menyebutnya seperti itu, sama aja. Nah, apakah ini menjadi masalah? Nanti ada definisinya. Kita menyebut ini masalah karena ada sesuatu yang menghambat, yang seharusnya bisa dilakukan tapi ternyata tidak bisa dilakukan dengan menggunakan cara biasa. Oke. Maka setelah ini kita akan temukan ada yang namanya problem question atau research question. Research question atau pertanyaan penelitiannya. Misalkan pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana cara guru melakukan penilaian penilaian sikap ya, penilaian sikap pada pembelajaran daring. Ini namanya kita sebut dengan adalah research question atau pertanyaan penelitian. Dari pertanyaan penelitian ini akan kita rumuskan masalah penelitian. Maka ini disebut dengan namanya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini nanti tergantung dengan kita mau paradigma penelitiannya tuh mau ngapain. Ya, mau mau kausatif kah, mau asosiatif kah, mau deskriptif kah gitu. Itu tergantung penelitiannya itu mau diarahin. Jadi pertanyaan penelitian ini bisa mengembangkan berbagai macam, tergantung nanti kita mau menghasilkan apa. Misal saya pengen
pendekatan penelitiannya adalah pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif menggunakan metode R&D. Saya pakai R&D di sini misalkan. Nah, ketika di R&D ini kita akan melakukan identifikasi lagi. Kalau di R&D ya, mau semua juga sama, kita identifikasi dulu. Udah dapat pertanyaan penelitiannya, kita identifikasi. Bagaimana cara guru melakukan penelitian? Berarti selama ini cara guru ngapain? Guru melakukan penelitian dengan seperti ini. Pada saat masa pandemi atau saat pembelajaran daring, guru terkendala melakukan ini karena terbatasnya instrumen. Guru tidak dapat mengamati dan seterusnya. Itu namanya kita mengidentifikasi. Nah, maka nanti kita akan ketemu dengan pertanyaan atau rumusan masalahnya atau tujuan penelitiannya. Nanti kita akan ketemu dengan tujuan penelitiannya. Misalkan saya pengen menghasilkan produk berupa instrumen penilaian. Jadi saya ketemu dengan instrumen. Maka ketika saya pengen menghasilkan produk ini tujuannya, maka kita akan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tujuan itu. Yang pertama misalkan bagaimana prosedur pengembangannya. Bagaimana prosedur pengembangannya? Kalau dikembangkan bagaimana kelayakannya? Bagaimana efektivitasnya? Kalau rumusan masalah ini udah spesifik, secara sederhana kita bisa katakan ya kira-kira di dalam kita melakukan penelitian penting banget kalau kita memulai dengan sebuah masalah, karena nanti masalah tersebut yang akan menentukan what's next-nya gitu, akan menentukan kita tujuan penelitiannya mau ngapain, pertanyaan penelitiannya mau apa, rumusan seperti apa, bahkan sampai metode penelitiannya juga akan sangat ditentukan gitu, pendekatan penelitiannya, metodenya. Jadi sekali lagi itu penemukan masalah itu sangat penting gitu supaya kita nanti bisa meneruskan kerja penelitian kita itu jauh lebih efektif lagi, jauh lebih mudah lagi gitu. Jadi nggak banyak kendala di kedepannya, kira-kira seperti itu. Oke deh, itu kira-kira ya. Nanti insya Allah kita di hari Senin akan coba diulang lagi sambil langsung kita praktekin gitu. Kalau misalkan di teori-teori aja nanti kita nggak ketemu lagi, nggak akan ada hasilnya gitu. Supaya kita ada hasil. Mungkin itu ya. Jadi mohon maaf tadi lagi nulis ternyata hilang sama meong tadi, kucing yang lewat depan saya terus hilang, kepencet sama dia terus si meong. Oke, mungkin itu ya. Jadi kira-kira itu sekali lagi kita insya Allah nanti ketemu lagi di hari Selasa ya. Jadi Selasa mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya supaya bisa ketemu lagi di kampus ya. Mungkin itu dari saya untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang berkenan. Jadi tadi saya sedikit mengulas ya tentang pendekatan penelitian. Jadi secara garis besar kita punya dua pendekatan penelitian, ada pendekatan positivistik atau yang dikenal dengan pendekatan kuantitatif, dan yang kedua adalah pendekatan naturalistik atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Kedua pendekatan ini dipilih berdasarkan keinginan peneliti, dia mau ke arah yang mana. Dengan kita memahami karakteristik yang berbeda di antara kedua pendekatan tersebut, kita akhirnya sepakat bahwa pemilihan kedua pendekatan tersebut tidak ada hubungannya dengan lebih sulit atau lebih mudah, baik atau buruk, salah atau benar. Sekali lagi tidak ada pilihan yang mengatakan seperti itu. Kedua-duanya bisa digunakan secara bersamaan sehingga kita kenal penelitian namanya mixed method atau metode campuran. Bahkan di penelitian-penelitian yang sudah kita pelajari seperti di R&D itu adalah menggabungkan dua pendekatan penelitian. Jadi kalau ditanya R&D itu pendekatan penelitiannya apa? R&D pendekatan penelitiannya adalah kuantitatif dan kualitatif. PTK pendekatan penelitiannya apa? Kuantitatif dan kualitatif. Jadi dua-duanya dipakai. Apakah campuran? Bukan. Dia bukan campuran. Kalau campuran itu udah jelas dia prosedurnya. Kalau R&D kan ada step yang berbeda lagi. Jadi kita mengatakan bahwa penelitian tersebut menggunakan dua jenis pendekatan tadi. Ya. Kalau di mixed method, dua pendekatan khusus ya yang dilakukan secara simultan ya dengan komposisi atau prosedur yang sudah ditetapkan komposisinya.
Dan kita nggak bahas yang mixed method tadi karena udah tahu lah yang seperti apa gitu ceritanya. Walaupun prosedurnya beda, sekali lagi prosedurnya dia sama seperti kuantitatif, sama seperti kualitatif, tapi berikutnya dilakukan. Nah, kalau yang R&D sama PTK kan kita jelas ya, misalkan di R&D kita menggunakan pendekatan kualitatif ketika pada tahap penyusunan analisis ya, kita menganalisis kebutuhan, itu otomatis kita pengen tahu persis apa kebutuhan user ya, si calon pengguna produk kita, apa kebutuhannya, bagaimana produk yang mereka inginkan, apa konsep yang kita libatkan, itu kan semuanya kita lakukan secara kualitatif ya pendekatannya. Jadi mau mengumpulkan data ya pasti nggak mungkin dong pakai angket, kita harus ketemu dengan orangnya langsung, kita pengen dapetin informasi yang lebih jauh, lebih dalam, lebih objektif, maka kita gunakan pendekatan kualitatif di situ. Tetapi ketika sudah mulai masuk ke proses pengembangan produk, di mana kita menggunakan instrumen angket untuk menguji validitas produk, dan dari validitas produk tersebut kita lakukan pengangkaan, diangkakan nilainya berapa rata-rata, dapat rata-rata sekian, kemudian kita langsung kasih perumuman generalisasi, kalau rata-ratanya nilainya sekian maka produknya baik, produknya bagus, produknya valid. Itu kan sudah kita melakukan generalisasi. Nah, di situ kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi di dalam R&D kita menggunakan dua pendekatan. Di PTK juga sama, mungkin sekarang kan sedang belajar PTK. Nanti kita lihat di PTK ternyata kita membutuhkan kedua jenis data tadi, kuantitatif dan kualitatif. Kalau di PTK misalkan kita lihat dulu kuantitatifnya sehingga kita simpulkan, oh ternyata siklus ini belum berhasil. Maka kita lakukan penganalisan secara kualitatif untuk menentukan apa yang akan kita lakukan pada tahap siklus selanjutnya. Nah, berarti di situ kita menggunakan dua jenis pendekatan penelitian, kuantitatif dan kualitatif. Jadi kalau ditanya pendekatannya apa, ya tadi bukan kuantitatif, bukan kualitatif, tapi dua-duanya kita gunakan. Kemudian di beberapa komponen penting dalam penelitian, ya minggu yang lalu sudah ada di slide-nya dan sudah ada juga di soal pretest dan posttest. Ada 3 komponen penting dalam suatu penelitian. Yang pertama harus ada masalah, yang kedua ada yang namanya metode, yang ketiga harus ada yang namanya hipotesis. Walaupun hipotesis ini tidak harus semua punya hipotesis. Pada penelitian kuantitatif, hipotesis itu wajib harus ada. Karena kan kita sedang menguji teori, kemudian dapat simpulan, maka simpulan sementaranya kan kita tuliskan dalam hipotesis. Kemudian kalau di kualitatif, apakah bisa berhipotesis? Boleh. Bahkan di dalam penelitian kualitatif, hipotesis itu bisa berubah di tengah jalan. Ketika kita udah ketemu satu fakta, ternyata hipotesisnya bisa berubah. Sebagai contoh, misalkan ada suatu friksi ya, atau benturan di masyarakat, kemudian kita menyimpulkan, oh ternyata kayaknya ini diakibatkan oleh perbedaan pandangan politik misalkan, ternyata maka terjadi friksi. Kita lakukan penelitian, melakukan wawancara, observasi, kemudian melihat ruangan sekitar dan seterusnya. Kamu hidup tinggal di masyarakat tersebut beberapa hari, sehingga kamu bisa tahu apa yang terjadi di sana. Oh ternyata kamu menyimpulkan, oh ternyata bukan perbedaan pandangan politik nih. Oh berarti kamu bikin hipotesis baru lagi. Jadi kalau hipotesisnya salah, kamu bisa ganti hipotesisnya. Atau ketemu dengan fenomena baru lalu, kamu bisa melakukan hipotesis yang berbeda. Tapi untuk penelitian seperti PTK atau R&D itu tidak perlu berhipotesis. Tapi untuk yang kuantitatif wajib berhipotesis. Untuk yang kualitatif boleh ada, boleh enggak. Kalaupun ada bisa diubah. Itu sedikit perbedaannya. Nah untuk yang masalah tadi saya belum mendefinisikan apa itu masalah. Nah tapi yang penting kita tadi sudah punya gambaran bahwa ketika kita melakukan suatu penelitian kita perlu mengambil masalah yang sifatnya pertama adalah menarik, yang kedua adalah penting. Nah tadi seperti saya contohkan sedikit tentang fenomena COVID. Ketika tahun 2019, 2020, 2021 tema-tema tentang COVID itu menjadi menarik gitu. Sementara kalau kita ngomongin misalkan pembelajaran daring ya, pada masa COVID itu jadi menarik. Tetapi kalau sekarang kita ngomong pembelajaran daring aja itu jadi nggak menarik. Maka kalau ada yang ngambil tema penelitian tentang pembelajaran daring itu sudah nggak menarik lagi. Maka supaya menarik gimana? Ya masukkanlah unsur-unsur sekarang sedang lagi tren, misalkan pakai misalkan AR ya, augmented reality ya, augmented reality pakai VAR. Itu bisa jadi menarik tuh pembelajarannya seperti apa. Itu sekarang jadi lebih lagi tren gitu, lagi hype gitu ya. Kemudian selain menarik juga penting ya. Nah, gimana caranya kita melakukan gimana caranya kita memunculkan sesuatu itu penting? Nah, itu kuncinya nanti ada di sebenarnya masalah itu apa sih? Itu kuncinya itu nanti di sana.
Nah, bagi contoh tadi, kenapa kok saya mengambil tentang penilaian? Oh, karena prosedur penilaian itu terjadi hambatan di sana. Yang kita sebut dalam penelitian itu ada gap di sana. Yang seharusnya bisa dilakukan ternyata tidak bisa dilakukan, sementara penilaian ada tetap harus dilakukan. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan, berarti ada gap. Pengennya bisa dilakukan, kenyataannya tidak dapat dilakukan. Berarti ini terjadi, kita sebut dengan namanya gap. Nah, salah satu definisi dari masalah itu terdapat yang kita sebut dengan namanya gap. Nah, gimana caranya kita memunculkan gap? Mungkin itu ya untuk hari ini. Kita insya Allah sambung lagi di hari Senin. Mudah-mudahan semuanya sehat dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kita akhiri dengan sama-sama baca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.